Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudaraku untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Amin. Tema firman Tuhan pagi hari ini adalah semangat dan taat. Ayat bacaan terambil dari 2 Samuel 6 ayat pertama sampai ayat yang ke-23. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nakon, maka Uza mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya karena lembu-lembu itu tergelincir. 2 Samuel 6 ayat yang ke-6. Dari pembacaan firman ini kita melihat betapa bersemangatnya bangsa Israel saat membawa tabut Tuhan kembali ke Yerusalem. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang ada di atas bukit. Lalu Usa dan Ahio, anak-anak Abinadab, mengantarkan kereta itu. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung dan ceracap. 2 Samuel 6 ayat 3 dan 5. Tabut adalah tanda kehadiran Tuhan di tengah umatnya dan menjadi pusat dari kehidupan bangsa Israel. Saudara, karena terlalu bersemangat sampai-sampai mereka mengabaikan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa tak seorang pun diperbolehkan menyentuh tabut perjanjian, lambang kehadiran Tuhan itu. Bilangan 4 ayat 15 berkata, "Janganlah mereka kena kepada barang-barang kudus itu, nanti mereka mati." Namun Usa telah melanggar ketetapan Tuhan itu, yaitu mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu. Karena keteledorannya ini, Usa harus menuai akibatnya. 2 Samuel 6 ayat 7 mengatakan, ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Saudara, ternyata bermodalkan semangat saja dalam melayani Tuhan tidaklah cukup tanpa disertai pengenalan yang benar dan ketaatan akan Tuhan dan taat melakukan kehendak-Nya. Firman Tuhan katakan dalam Hosea 6 ayat 6, "Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran." Dalam penilaian Tuhan, ketaatan itu jauh lebih berharga daripada sekedar semangat dalam melayani, bahkan jauh bernilai dibandingkan dengan korban persembahan kita. Jadi saudara, semangat dan taat itu adalah hal yang terpenting. Mungkin kita cakap berkhotbah, menjadi worship leader yang hebat, atau memiliki jam terbang pelayanan yang tinggi. Tapi jika kita tidak menjadi pelaku firman, maka apa yang kita lakukan tak lebih hanya sebagai seremonial belaka. Memang kita hidup di bawah kasih karunia, namun setiap pelanggaran atau ketidaktaatan tetaplah memiliki konsekuensinya dalam kehidupan kita. Bagaimana dengan kita pagi hari ini? Apa respon kita terhadap firman Tuhan ini? Apa kita memiliki semangat dan ketaatan di dalam kita melayani dan mengikut Tuhan, saudara? Kita adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus, tapi tidak hanya cukup percaya, tapi juga harus melakukan firman, taat kepada perintah-perintah dan ketetapan Allah. Itu adalah hal yang terpenting di dalam kita mengikut Tuhan. Saudara, pagi hari ini, mari dengan semangat dan ketaatan kita kepada Tuhan, maka roh yang menyala-nyala dalam melayani Tuhan, kita akan melihat jiwa-jiwa dimenangkan, dan kita akan menginjil, dan kita akan menjadi saksi dimanapun berada, sehingga orang diberkati, sehingga orang mengalami pertobatan, mengalami kasih Tuhan dalam setiap pelayanan kita. Karena itu pagi hari ini saudara, firman Tuhan yang kita dengar pagi ini, mari mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan dan taat
adalah tanda kita menghargai hadirat Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Untuk kami lebih lagi Tuhan, tidak hanya semangat, tapi hidup kami adalah hidup yang taat kepada kebenaran firman-Mu dan menjadi terang dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami percaya Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk kami hidup taat kepadamu. Terpujilah namamu Tuhan, dimuliakanlah namamu sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Maju terus dalam tuntunan Tuhan saudaraku, tetap semangat. Sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.